Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita kembali bertemu dalam Mufid Islamic Academy yang pada hari ini insya Allah kita akan bahas kelanjutan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada perkataan penulis bahwa agama Al-Hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak para nabi, mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan hanya untuk Allah semata. Karena itulah merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Dan sebenarnya perkataan tersebut yang kita baca pada pertemuan lalu juga pernah dibahas oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Karena penggalan kalimat yang sama terdapat pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Silakan teman-teman membaca bagian ini, yaitu bagian syarah Syekh Shalih bin Fauzan terhadap kalimat yang disebutkan penulis dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita lanjut dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Arba'. Pada perkataan penulis, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ. Di buku saya halaman 74. Di buku cetakan awal ada di halaman 78. Nah, sebelum kita baca, saya ingatkan terlebih dahulu sebagaimana pada pertemuan yang lalu, ketika nanti kita membaca syarah, maka kita baca dulu seluruh syarah Syekh Syadzili, karena syarahnya kan penggalan-penggalan, dipenggal, disyarah, dipenggal, disyarah. Dan untuk mendapatkan pemahaman utuh, kita baca dulu sampai habis, baru nanti kemudian kita syarah secara global dengan menggabungkan seluruh penggalannya. Mari kita simak video matan berikut ini. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan agar engkau beribadah kepadanya, maka sekarang ketahuilah bahwa suatu ibadah tidak akan disebut ibadah yang sesungguhnya kecuali dibarengi dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak akan disebut salat yang sesungguhnya kecuali jika dibarengi dengan toharah atau bersuci. Jika kemusyrikan masuk dalam sebuah ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Sebagaimana halnya jika hadas masuk dalam proses toharah. Berikut ini adalah syarah Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala. Kata penulis, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya. Ya, bagaimana syarah Syekh Syadzili? Maksudnya, jika telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, karena engkau juga seorang dari kalangan manusia, berarti engkau termasuk dalam ayat ini. Maksudnya ayat ini adalah ayat yang kemarin kita baca, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku semata. Kita lanjut dulu. Kata penulis ya, dalam penggalan, فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Maka sekarang ketahuilah bahwa suatu ibadah tidak akan disebut ibadah yang sesungguhnya kecuali dibarengi dengan tauhid. Apa kata pensyarah? Artinya, jika telah nyata bahwa engkau termasuk dari orang yang wajib menyembah Allah, maka sudah selayaknya engkau tahu bahwa suatu ibadah tidak disebut sebagai suatu ibadah yang benar dan teranggap secara syar'i kecuali jika diiringi dengan tauhid.
Tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan tidak memalingkan ibadah tersebut sedikit pun kepada yang selainnya. Maksud penulis di sini adalah bahwasanya ibadah kepada Allah tidak akan dikatakan sudah benar dan diakui oleh syariat kecuali dengan mengesahkan Allah. Jika ada syirik yang menyertainya, maka ibadah itu belumlah benar dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. jika kamu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Pada penggalan selanjutnya, kata penulis, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana sholat tidak akan disebut sholat yang sesungguhnya, kecuali jika dibarengi dengan toharoh atau bersuci. Ya, apa kata pensyarah? Maksud penulis adalah bahwasannya sholat tidak akan menjadi sholat yang diterima kecuali sudah bersuci. Jika ada seseorang sholat tanpa bersuci, maka bisa dikatakan ini adalah satu paket sholat, namun bukan sholat yang benar dan teranggap secara syar'i. Bahkan, orang yang sengaja sholat tanpa wudhu justru akan disiksa lantaran apa yang dilakukannya, karena dia telah mengerjakan salah satu dosa besar. Akan tetapi, walau tanpa wudhu, sholat yang dikerjakan tetap dapat dikategorikan ibadah. Karena kalau tidak dinamakan ibadah, maka pelanggaran yang ada tidak akan memiliki konsekuensi berupa hukuman. Demikian pula, orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang dilakukannya tetap dapat dikategorikan sebagai ibadah. Karenanya, kita dapat mengkritisi ibadah yang mereka lakukan dan kita katakan, mengapa kalian beribadah kepada yang selain Allah? Lepas dari hal tersebut, ibadah yang dimaksud oleh penulis di sini adalah ibadah dalam istilah syar'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penjelas dari hal di atas, kita katakan bahwa ibadah itu harus memenuhi dua syarat, yakni supaya bisa diterima Allah. Pertama, dikerjakan dengan ikhlas untuk Allah semata. Oleh karena itu, barang siapa mengalihkan ibadahnya kepada yang selain Allah, maka ibadahnya tertolak, terhapus, dan dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka ya'ni syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan untukku, lantas ia menyekutukan amalannya tersebut juga dengan yang selainku, maka aku berlepas diri darinya dan amalan syiriknya. Kedua, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bid'ah. Bid'ah adalah suatu cara atau aturan dalam agama yang diada-adakan atau dibuat sendiri, atau dengan makna lain yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak ada ajarannya dalam syariat. Inilah yang dinamakan bid'ah. Kalau ada seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan bid'ah, maka hendaknya disampaikan kepadanya, ini adalah bid'ah. Engkau justru berdosa ketika mengerjakannya. Akan tetapi, ini tidak bermakna dia telah keluar dari agama Islam. Sebagaimana dalam masalah sholat misalnya, sholat tidak akan dinamakan sholat jika tidak bersuci. Jika ada orang sholat, kita tanya, apakah dia sudah bersuci sebelum mulai sholatnya? Jika dia mengatakan belum, berarti sholatnya tidak sah. Seperti ini juga dalam masalah tauhid dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sah kecuali memenuhi dua syarat. Dikerjakan hanya untuk Allah dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali jika telah bersuci, maka ibadah tidak dinamakan ibadah dalam makna syar'i kecuali jika diikuti dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Barang siapa menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Yang dia kerjakan kita katakan sebagai ibadah dengan makna secara bahasa saja. Adapun dalam makna syar'i, maka tidak disebut ibadah yang benar dan tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Selanjutnya, kata penulis dalam penggalan berikutnya, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Jika kemusyrikan masuk dalam sebuah ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Kata pensyarah, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 65.
Selanjutnya kata penulis, kal hadathi idza dakhala fit taharati. Sebagaimana halnya jika hadas masuk dalam proses toharoh. Apa kata pensyarah? Sebagaimana toharoh yang apabila masuk padanya hadas akan merusak dan membatalkannya, maka begitu pula amal. Jika masuk padanya kemusyrikan, maka akan merusak dan membatalkannya. Cukup panjang yang kita baca tadi, tapi memang demikian. Kita baca dulu penggalan dan syarahnya, baru kemudian kita gabungkan seluruh penggalan ini dalam sebuah syarah. Pada pertemuan yang lalu kan sudah disebutkan bahwa bapak para nabi, siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya ajaran, yaitu Al-Hanifiyah, bahwa kita harus menyembah Allah semata. Dan demikian turun-temurun sampai nabi-nabi berikutnya, rasul-rasul setelahnya, dan sampai ajaran ini kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh nabi dan rasul itu ajarannya satu. Ya, hanya beda sedikit saja pada sebagian syariat. Tetapi inti dari ajaran agamanya sama, yaitu tauhid. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya kan? Nah, sekarang siapa yang mau ibadah itu sia-sia? Menurut antum, dari pengalaman kecil dah, puasa itu enak atau enggak? Kalau waktu masih anak-anak tidak menyenangkan. Tidak ya. Sekarang enak karena sudah tahu ilmunya. Atau karena sudah tertanam keimanan. Yakin bahwa kita kalau beribadah puasa maka dapat ganjaran pahala. Ada janji surga. Kalau enggak malah dihukum, diazab gitu kan. Tapi pada dasarnya jiwa kita mengatakan bahwa puasa itu tidak enak. Lapar kok. Iya gak? Kalau menurut antum, sholat subuh, apalagi di subuh hari yang dingin karena hujan, seperti pagi ini, menurut antum enak gak? Kalau secara jiwa manusia tidak enak. Secara jiwa tidak, ya kan? Enakan tidur, selimutan, dingin, ya kan? Nah, sekarang kita sudah sama-sama tahu bahwa ibadah itu pada dasarnya tidak disukai oleh jiwa, terutama jiwa yang tidak mengerti, ya kan? Nah, ketika ibadah itu ternyata tidak begitu ringan, ya, berat bagi sebagian jiwa, maka adalah sebuah kebodohan bila kita mengerjakan lalu membuatnya sia-sia. Ada analogi yang mungkin mudah untuk memahamkan kita dalam masalah ini. Antum pernah umroh kan? Alhamdulillah sudah. Nah, semoga teman-teman yang belum pernah, Allah mudahkan rezekinya dan diizinkan untuk pergi ke sana, ke tanah suci juga. Amin. Baik haji maupun umroh. Amin. Kita kalau pergi umroh kan nginepnya di hotel tuh. Nah, anggap aja antum kena lantai 8 lah. Lalu suatu ketika, anggap saja mati listrik. Meskipun ya sangat jarang. Mati listrik jadi lift itu nggak bisa dipakai. Kita kalau mau naik ke atas harus lewat emergency exit. Naik tangga. Ya kan? Antum naik tangga. Sampai begitu capeknya, ngos-ngosan. Ya, terengah-engah ya. Naik ke lantai 8, antum lupa kuncinya masih ketinggalan di resepsionis. Ya. Ini kan perbuatan sia-sia, capek mengerjakannya, ya, dan antum harus ngulang lagi dari bawah, kan gitu. Nah, maka kita harus ketahui bahwa ibadah itu, kata penulis, tidak bisa disebut sebagai ibadah yang sesungguhnya kecuali kalau kita barengi dengan tauhid. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, engkau masuk dalam ayat ini, yaitu karena kita golongan manusia, berarti kita termasuk yang beribadah. Terus apa kata Syekh? Maka kita harus tahu bahwa sudah selayaknya dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Karena ibadah doang, tapi tidak ada tauhidnya, itu ya bisa dibilang ibadah, tapi tidak teranggap secara syar'i. Apa maksudnya tauhid? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan dan tidak memalingkan ibadah kepada yang selain Allah. Sering kita dengar lawan dari tauhid, apa itu? Syirik. Syirik. Ini sudah kita dapatkan di sini kan?
Al-usul ats-tsalatsah. Pernah disebutkan di dalam al-usul ats-tsalatsah, sesungguhnya hal yang diperintahkan oleh Allah yang paling besar adalah tauhid, dan dosa yang paling dilarang oleh Allah adalah syirik. Maka di sini kata Syekh, kalau kita beribadah tapi ada syirik masuk di dalamnya, maka membuat amal ini jadi terhapus, tidak bisa diterima. Dalilnya adalah firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan terhapus amalmu. Penulis memberikan perbandingan, kalau kita beribadah, ya, maka harus ada tauhid. Kalau tidak, maka ibadah itu tidak diterima. Perbandingannya adalah sama seperti sholat. Sholat itu baru bisa dikatakan sholat yang sesungguhnya kalau ada toharoh atau bersuci. Ya. Kalau ada orang yang sholat tapi tidak bersuci terlebih dahulu, sholat tanpa wudhu. Ya. Seperti kita waktu masih kecil, kadang-kadang diajak oleh bapak pergi ke masjid. Ya, tapi karena dianggap kita masih kecil, nggak harus sholat, maka kita kadang-kadang dimasukkan ke dalam masjid tanpa wudhu. Maka kita katakan, ini sholat bisa dikatakan sholat. Ya, paket sholat. Tapi tidak bisa dianggap sebagai sholat yang benar. Tidak teranggap secara syar'i. Bahkan kalau orangnya sudah dewasa, sudah tahu tentang hukumnya, ya, beda dengan anak-anak ya. Sengaja kita sholat tanpa wudhu, ya, maka ini justru melakukannya malah dapat dosa. Salah satu dosa besar. Begitu. Akan tetapi, meskipun tidak diterima, itu bisa dibilang ibadah. Maksudnya gini, sholat meskipun tanpa wudhu, apakah itu dinilai ibadah? Iya, itu sebuah ibadah. Cuman ibadah yang salah. Dan orang yang mengerjakan ibadah yang salah malah dihukum. Karena ibadah harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau ada orang melakukan sebuah ibadah, tapi di dalamnya ada syirik, maka kita katakan, iya dia tetap beribadah, tetapi ibadahnya tidak diterima, dan melakukannya malah berdosa. Dikarenakan melakukan ibadah, yang ibadah itu dicampuri dengan penyembahan kepada yang selain Allah. Nah, di bagian bawah, ya, di halaman 76, kalau di tempat antum mungkin halaman 80, Syekh Syatri memberikan kepada kita penjelasan tambahan bahwa di dalam ibadah harus ada 2 kunci. Seperti analogi yang tadi, mau naik ke lantai sekian, ternyata kuncinya ketinggalan di resepsionis. Itu kan capek. Dan gak dapat apa-apa. Gak bisa masuk juga ke dalam kamar. Nah, di dalam ibadah harus ada kunci. Dan kuncinya ada 2. Disebutkan di sini. Kunci pertama adalah ikhlas untuk Allah semata. Dikarenakan Allah mengatakan dalam hadits qudsi, kata Allah, ana aghna syuraka ya'ni syirk. Aku paling tidak butuh sekutu. Terus, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Kalau ada yang beribadah dan ibadah itu dia kerjakan di dalamnya aku disekutukan dengan sesuatu apapun itu, maka aku berlepas diri dari orangnya si pelakunya maupun amalan kesyirikannya. Ya, artinya nggak diterima ibadah yang di dalamnya ada kemusyrikan. Sebelum kita masuk ke dalam kunci kedua, di situ ada catatan kaki. Hadits qudsi itu apa sih? Hadits qudsi itu adalah, kalau di buku lama masih sudah ada? Sudah ada. Sudah ada ya? Yaitu hadis yang maknanya diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan redaksinya dari Rasulullah SAW sendiri. Sebagaimana ini kata Allah, tetapi redaksinya Nabi yang mengatakan Allah berfirman. Dan hadits qudsi tidak masuk di dalam Al-Quran. Nah, kita tinggalkan dulu karena bukan babnya untuk mendetailkan masalah hadits qudsi ini. Kunci yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kita sering menamakannya ittiba'. Ya, silakan teman-teman diberikan catatan di situ. Ya. Ittiba' atau kata lain mutaba'ah. Mutaba'ah yaitu mencontoh, mengikuti petunjuk Nabi SAW.
Apa konsekuensinya kalau ibadah tanpa mutaba'ah atau tanpa ittiba? Jawabannya tidak akan diterima. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan, itu disebut dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sebuah aturan baru, tata cara yang diada-adakan atau dibuat sendiri, ya, yang tidak diajarkan Nabi SAW dalam melakukannya. Meskipun kalau Nabi mau, Nabi bisa ajarkan, gak ada masalah. Cuman masalahnya Nabi tidak mengajarkannya karena Allah memang tidak menuntunkannya, ya, tidak mewahyukan hal ini. Ini disebut dengan bid'ah. Kata Syekh Syastri, kalau ada orang melakukan bid'ah, meskipun tujuannya ibadah, maka hendaknya ditegur, disampaikan kepadanya, ini adalah bid'ah. Engkau justru berdosa ketika mengerjakannya. Ya, catatan di sini ya. Lihat waktu, lihat kondisi, dan lihat diksi. Ini pernah kita pelajari waktu di pertemuan level 1. Ya, di salah satu pembahasan intisari hilyah thalibil ilmi, bahwa dalam mendakwahkan sesuatu kepada keluarga atau teman, hendaknya memperhatikan 3 hal. Waktu, kondisi, dan juga diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Ya. Karena bisa jadi kalau kita bilang, ini bid'ah, itu orang kepalanya langsung panas gitu. Hatinya langsung meradang. Karena kata-kata ini sering dikira orang sebagai apa ya? Sebagai panah. Dikatain, kamu ahli bid'ah. Padahal kan menjelaskan sebuah perbuatan itu tidak mesti stempel kepada pelakunya. Itu tidak? Tidak boleh, Dek. Ini namanya mencuri. Itu kan menjelaskan perbuatan. Bukan berarti pencuri. Itu kan berbeda. Ya. Sebagian orang kalau dikatakan ini bid'ah, itu hatinya meradang seolah-olah dia di stempel dengan sebuah cap yang tidak mengenakan di dirinya. Ya. Nah, kita katakan ini bid'ah, engkau justru berdosa ketika mengerjakannya. Nanti dia akan bertanya lagi, kok orang beribadah malah dosa? Kita katakan, iya, karena ibadah itu harus sesuai tuntunan. Kenapa harus sesuai tuntunan? Karena Nabi diturunkan oleh Allah, diutus kepada kita untuk mengajarkan sesuatu. Kalau sudah Nabi ajarkan sesuatu, malah kita bikin sesuatu itu dengan model yang lain yang kita mau sendiri, ya, maka ini sejatinya pelecehan kepada Nabi. Apa hukumnya orang melecehkan Nabi? Berdosa. Malah berdosa. Ada analogi, Anda sering bawakan, tapi Anda beri catatan, bukan analogi yang pas untuk dilakukan. Ya. Ini cuma mirip saja kondisinya. Kalau kita jadi PNS, setiap hari Jumat biasanya itu ada senam bareng. Nah, biasanya yang diundang adalah instruktur senam dari luar kantor. Untuk ngajarkan kan, lompat, jalan di tempat, geser ke kanan, ke kiri, hitungan 1-8 dan seterusnya. Bagaimana menurut antum jika datang instruktur senam, dia jalan di tempat 1-8, kita diam. Dia maju ke depan, kita mundur ke belakang. Dia geser ke kanan, kita ke kiri. Ya kan? Dia diam di tempat, kita lompat-lompat. Tapi dia hadap ke belakang, maksudnya hadap ke pesertanya. Menurut antum kira-kira orang ini marah enggak? Tersinggung wasita. Ya, tersinggung. Tadi Anda katakan meskipun analogi ini tidak pas untuk dilakukan karena senam bareng dengan perempuan itu kan beda ya. Ya, olahraga bersama bercampur baur, apalagi senam itu kan kadang-kadang kita lihat bokong perempuan. Karena harus melihat gerakannya, bagaimana dia bergerak, kita disuruh mengikuti. Bukan soal itunya, bukan soal musiknya, bukan soal campur baurnya, bukan.
Pertanyaannya, itu ibu-ibu instruktur senam, kalau dia lihat kita bergerak tak sesuai gerakannya, kira-kira dia tersinggung atau tidak? Tersinggung. Dia pasti tersinggung. Begitu. Jadi, ini sama dengan ketika Nabi SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan ibadah, lalu kita mengerjakan dengan tata cara baru. Ya, sholatnya tidak sebagaimana sholatnya Nabi, manasiknya tidak seperti manasik Nabi, cara, waktu, durasi, puasanya tidak seperti punya Nabi. Ini sejatinya adalah pelecehan kepada Nabi. Ya. Dan termasuk pelecehan kepada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ketika kita beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan, ini bukan cuma sekedar ditolak, malah berdosa. Selanjutnya kata pensyarah, jika ada orang sholat, kita tanya apakah dia sudah bersuci atau belum. Nah, kalau dia katakan belum, berarti sholatnya tidak sah. Sebagaimana, apakah kamu beribadah ini tauhid atau tidak? Oh, dia katakan tidak, maka ibadahnya tidak akan diterima. Seperti itu juga dalam masalah tauhid. Ya, karena tauhid ini adalah satu dari dua kunci diterimanya ibadah. Ibadah tidak akan bisa diterima tanpa dua kunci tersebut. Apa tadi? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dan mengikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah. Ikhlas karena Allah. Makna lainnya adalah tauhid. Dan mengikuti tuntunan Rasulullah disebut dengan ittiba atau mutaba'ah. Nah, bagian akhir kata pensyarah, jika kemusyrikan masuk dalam ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Dikarenakan Allah mengatakan, in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka terhapus amalmu. Sudah jelas ya. Lalu diberikan analogi tambahan. Ini sebagaimana halnya jika hadas masuk dalam proses toharoh. Coba antum lagi wudu, ya, sudah cuci muka, cuci tangan. Waktu lagi usap kepala, tiba-tiba buang angin. Apakah boleh dilanjutkan? Tidak. Tidak bisa dilanjutkan. Harus diulang dari awal. Dikarenakan toharoh ini dicampuri oleh hadas. Nah, untuk pembahasan apa itu hadas, apa itu najis, ya, itu dalam pembahasan fikih yang tidak mungkin kita detailkan pada pertemuan ini. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Kita ringkaskannya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita harus ibadah, maka jangan mau ibadah ini sia-sia. Ibadah itu harus terpenuhi dua hal, yaitu ikhlas atau tauhid dan ittiba. Bila kita beribadah, tapi tauhidnya hilang, maka ibadah tidak akan diterima, malah berdosa. Sebagaimana kalau kita beribadah hilang ittiba'nya, maka amalnya tidak diterima dan kita juga malah berdosa. Ini juga sebagaimana kalau ada orang toharoh lalu tiba-tiba keluar hadas, ya, maka toharoh itu akan batal karena hadas menghapuskan proses taharahnya. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin demikian dulu pembahasan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.